kasih-Mu melimpah atas kami. Kami mau bersyukur kepada-Mu, kami mau memuji nama-Mu, sebab Engkau Tuhan kami yang layak disembah. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari nyanyikan dari awal. Kaulah Tuhanku, Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
buat kemurahan-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan kami yang hidup, Allah yang layak. Oh, terima kasih, oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari satu hati, satu suara, mari kita nyanyikan kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan. Mari dengan segenap hati nyanyikan kemurahan-Mu Tuhan. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari. Mari Bapak Ibu, saya undang berdiri bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, oh.
sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku akan Yesus, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu Yesus, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Hati kami bersuka cita, hati kami dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau memberikan kepada kami sukacita yang melebihi apapun. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh Bapak Ibu kita kasih salam kiri kanan, katakan Merry Christmas, Selamat Natal. Hari ini luar biasa. Wow, thank you Lord Jesus. Kita mau menyanyi memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita, bergembira menyambut Raja kita, Yesus yang sudah ada bagi kita hari ini. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya, kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Hai dunia, elukanlah Raja-Mu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Haleluya, Engkau Tuhan Allah kami yang besar. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia. Besar anugerahnya, besar anugerahnya. Oh yes, besar anugerahnya, besar, besar katakan besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar, besar anugerah. Sekali lagi
kita katakan besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar, besar anugerahnya. Mari lebih lagi kita mau memuji Tuhan, biar ada kesukaan yang ceria di dalam kita semuanya. Amin. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, halik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, halik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menyembuskan hati, mengenyahkan awan gelap, yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Biar kesukaan ada di dalam hidup kami Tuhan, kesukaan yang ceria hanya ada padamu, halik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap, yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap, yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang. Sekali lagi, yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Haleluya. Yes. Terpuji nama Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada di dalam hati kita, amin. Ada sukacita, ada kekuatan daripada Tuhan. Biar hari ini kita menyanyikan dengan ucapan syukur. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah, serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkit, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah, serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Biar bangsa-bangsa bangkit dan memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah, serta bermaklumkan
Dari Pulau Jawa terdengar suara pujian bagi Tuhan. Biar dari semua pulau-pulau di Indonesia ada sukacita dan pujian bagi Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita mau nyanyikan sekali lagi. Dari pulau-pulau terdengar pujian bagi Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Gloria, muliakan Gloria. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Nyanyikan Gloria. Mari sama-sama tepuk tangan. Gloria, muliakan. Sekali lagi Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Hey, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Haleluya. Puji namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kasih Tuhan sungguh ajaib bagi kita, amin. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Mari kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau merenungkan betapa kebaikan dan kasih Tuhan itu menjadi milik kita saat ini. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Biar Bapak Ibu saja nyanyikan. Tuhan Yesus, di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk mari sama-sama kita berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini. Terpujilah Mari sama-sama Bapak Ibu berdiri, kita nyanyikan lagu ini. ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Amin. Kami sujud dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Biar pagi hari ini kita bukan datang untuk merayakan mungkin dengan kesenangan, tapi dengan hati yang merasakan bahwa
Tuhan. Dia yang layak disembah. Dia yang layak untuk ditinggikan. Biar dengan hati yang penuh ucapan syukur kita mau katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Satu suara saya nyanyikan. Sembah dan puji, kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sekali lagi katakan sembah dan Puji Dia. Sang Raja. Beri tepuk tangan bagi Dia. Kami puji Engkau ya Bapa. Kami sembah Engkau. Melalui Yesus Kristus Tuhan, Kau nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Di hari Natal yang membawa sukacita bagi setiap orang yang percaya. Kami boleh hadir Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur tiap hari-hari kehidupan kami ada penyertaan-Mu. Ada Tuhan yang sudah lahir dalam kehidupan kami, yang membawa kebahagiaan sukacita, hidup dalam tuntunan kasih anugerah-Mu yang besar. Bahkan tiap langkah kehidupan kami boleh dikatakan sebagai langkah hidup orang benar. Karena penyertaan-Mu, karena firman-Mu, bahkan tiap langkah yang sudah Kau tentukan di hadapan kami untuk kami langkah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau pagi ini kami boleh berkumpul Tuhan dalam ruangan Hall of Faith ini. Tuhan, sungguh kami bersyukur, baik juga keluarga yang ada di rumah yang boleh mengikut cara Zoom. Kami bersyukur Tuhan untuk hari Natal di mana Engkau sudah menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang kasih adanya. Sehingga hari-hari kehidupan kami, kalau kami percaya dan terus menuruti yang menjadi firman-Mu, tidak ada satu yang perlu kami khawatirkan atau kami takuti, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Berbicaralah bagi kami pagi ini melalui hamba-Mu. Sempurnakan tiap kata-kata yang keluar dari bibir hamba-Mu. Sehingga apa yang kami boleh dengar, kami juga boleh membuka hati kami. Dan Roh Kudus memberi kami kemampuan untuk menjadi pelaku apa yang menjadi firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa melalui hamba-Mu. Mari Ibu Bapa yang siap untuk mendengar firman Tuhan boleh berkata, amin, amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi ini kita boleh berkumpul bersama beribadah.
Selamat hari Natal kembali saya ucapkan ya, tanggal 15 yang lalu kita sudah merayakan Natal. Pagi ini kita ibadah Natal ya. Karena perayaan dengan ibadah tentunya sesuatu yang berbeda. Kita merayakan tanggal 15 karena tiap tahun yang berlaku adalah jemaat kalau sudah dekat-dekat tanggal 25 biasanya sudah pulang kampung, sudah berpergian. Tapi hari ini tanggal 25 penuh sekali ya, bersyukur untuk segala anugerahnya. Kita ada ibadah 1 kali ditambah dengan Zoom yang kita berharap yang mereka jalan-jalan juga bisa ikut ibadah kita. Nah, tanggal 15 Desember yang lalu kita sudah merayakan Natal dengan tema Captivated Your Love atau terpikat oleh kasih-Mu. Tentunya oleh kasih Tuhan. Sehingga kasih Tuhan yang dalam kehidupan kita juga mau berlakukan seperti apa yang Kristus lakukan selama hidup, yaitu bagaimana peduli dan mengasihi juga kepada sesama. Kembali tentunya setiap kali kita merayakan Natal, yang telah disepakati dunia memang tanggal 25 Desember, ya. Yang menjadi pertanyaan adalah jika kita sampai hari ini merayakan Natal, ya, apakah hati kita sepenuhnya masih terpikat akan kasih Tuhan? Nah, ini yang saya ingin sama-sama mengangkat bagi kita semua. Kalau hari ini, sampai hari ini kita masih merayakan Natal, coba kita cek dalam diri kita. Apakah kita ini masih terpikat akan kasih Tuhan? Kalau kita menjadi orang Kristen hari ini, apakah kasih Tuhan itu masih mengikat dalam kehidupan kita? Apakah kita masih merasakan itu? Sehingga apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita atau dunia sekalipun tidak membuat kita khawatir, tidak membuat kita takut, tidak membuat kita saudaraku terlalu banyak mengorbankan perasaan kita, pikiran kita untuk hal-hal yang tentunya belum tentu terjadi. Karena kita percaya kalau ada penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, apapun yang dunia sedang terjadi, seburuk apapun, saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang akan turut menyelesaikan, turut membuat kita mampu untuk kita melewati masa-masa sesulit apapun di dalam kehidupan kita. Seperti yang Bapa di surga tentunya rancangkan, Dia berikan Natal atau kelahiran putranya di atas muka bumi ini, tentunya untuk menyatakan akan kasih-Nya. Dunia hari ini merayakan Natal, betul? Semua toko sampai tempat rekreasi atau lingkungan perumahan saudara yang penghuninya banyak orang Kristen, semua memasang pajangan Natal ya, yang sangat indah-indah. Bagus untuk selfie, saudara. Ya, ada pohon Natal dengan jenis ukuran yang dipenuhi dengan hiasan yang sangat-sangat indah, lampu warna-warni yang dibentuk menjadi aneka bentuk yang sangat indah, ya, yang sangat indah tentunya untuk dinikmati oleh mata semua orang dan memberi kegembiraan di hari Natal. Saya 2 kali pernah melayani di Amerika, saudara, pada saat Natal. Waduh, itu sungguh sesuatu yang luar biasa, saudara. Setiap rumah itu dihias dengan lampu, dibentuk ada binatang dan segala macam. Saya pikir kalau lihat-lihat di negara lain, saudara, di Amerika kalau dandani di hari Natal, rumah maupun lingkungan, itu saya pikir sing ada lawan, saudara. Keren banget, keren banget ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah semua keindahan Natal ini adalah bentuk pernyataan manusia yang masih terpikat akan kasih Bapa kepada manusia? Toko didandani, lingkungan didandani, bahkan semua orang seakan-akan membicarakan tentang Natal, saudara, ya.
dunia juga ribut dengan tentunya liburan mau kemana di hari Natal. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah ini satu bukti bahwa manusia masih terpikat dengan kasih daripada Allah? Pagi ini saya berani berkata, bukan. Semuanya ini dibuat untuk dunia dapat tawaran-tawaran saudaraku kepada dunia ini, ya. Bukan tawaran akan kasih Bapa kepada dunia ini. Mereka menawarkan kepada banyak orang kalau toko itu dagangannya supaya lebih menarik. Ditambah lagi dengan diskon yang 50 plus lagi saudara di hari Natal dengan judul Christmas, saudara. Banyak obral besar itu. Dan juga tentunya tempat-tempat rekreasi dihias sedemikian rupa agar dapat dikunjungi banyak orang. Betul? Kalau begitu, apa sih makna Natal bagi kita untuk kita persiapkan sesungguhnya? Keindahan Natal bukanlah berbicara tentang dekorasi, kerlap-kerlip lampu dan gemerlapnya acara, melainkan tentunya keindahan itu akan terpancar ketika kita dapat memaknai arti kehadiran Juru Selamat di tengah dunia ini, khususnya di dalam kehidupan kita secara pribadi. Di mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah hadir ke dalam dunia membawa pengharapan dan semangat baru kepada setiap orang yang percaya akan Kristus di dalam kehidupannya. Yang tentunya akan merubah paradigma atau pola pikir dalam setiap orang. Kelahiran Yesus dalam kehidupan saya tahun 88 membuat perubahan paradigma dan pemikiran saya dalam hidup. Yang tadinya seakan-akan saudaraku dalam hidup ini berusaha dengan segala kekuatan, karena kita tentunya sebagai manusia sering mendengar harus kerja keras. Bahkan dunia mempunyai semboyan dikatakan bekerja sambil membanting tulang, saudara. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk menjadi orang yang berhasil. Sementara Alkitab mengajarkan kita ingin mengejar berkat, saudaraku, dia dikatakan seperti seekor burung yang akan terbang tinggi. Kita sulit untuk mendapatkannya. Tetapi pada waktu kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, yang dikatakan kasih adanya, yang sudah lahir dalam kehidupan kita, yang tentunya mendasari segala apa yang menjadi kehidupannya dalam kehidupan kita, di mana dia berkata, mintalah apa saja di dalam namanya, dia pasti berikan bagi setiap kita. Betul? Itu satu janji. Satu yang paradoks, satu yang bertolak belakang. Dengan pemikiran kita hidup, saudaraku, cara dunia. Dengan cara bagaimana Kristus yang sudah lahir di dalam kehidupan kita. Ini sangat bertolak belakang. Sehingga sebagai orang Kristen, kalau dikatakan pagi ini Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita. Bisakah kita membedakan bagaimana hari ini kita hidup dalam Kristus dengan hidup pada waktu kita tanpa Kristus, atau Kristus yang sudah ada dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak sesungguhnya menghidupi, saudaraku, Kristus yang sudah ada dalam kehidupan kita dengan segala janjinya. Sehingga hidup kita, sekali lagi saya katakan, penuh dengan segala kekhawatiran, penuh dengan segala ketidakpastian, penuh dengan segala ketakutan, dan segala macam. Setiap tahun, saudaraku, sebelum saya kenal Kristus, tiap tahun pergi ke Tepekong, saudara tahu, kocok bambu, jamsi, ya, tanya tahun depan gimana kehidupan kami, keluar nomor, saudaraku. Entah nomor jigo, gocap, saudaraku nggak tahu, dan dibaca. Saudaraku nggak pernah bagus tuh. Nggak pernah bagus. Sampai satu kali saya berpikir, kapan nasib gue bagus ya? Show monyet kok jelek terus. Betul.
Show monyet tahun depan, show anjing ciong katanya. Iya, nggak boleh kondangan. Bagus kan oleh kondangan, saudaraku, angpau ngirit kan. Iya, saudaraku kayaknya hidup nggak ada senangnya. Lepas burung iya, tuang minyak iya, saudaraku. Itu yang saya lakukan. Tetapi saya bersyukur yang sekali lagi saya katakan pada waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu merubah apa yang menjadi pola pikir dan paradigma saya dalam hidup ini. Dan ada satu hal yang luar biasa. Di mana tahun yang baru yang akan datang. Tapi seminggu sebelum tahun baru yang datang, ada Kristus yang sudah lahir. Sudah pernah berpikir enggak? Itu yang membuat saya sungguh-sungguh berubah dalam hidup saya. Kenapa saya mesti takut di hari depan? Tahun depan dengan segala ramalannya. Kenapa saya harus takut? Kalau sebelum tahun depan masuk, ada Kristus yang tinggal. Ada Kristus yang setiap kali kita rayakan Natal, mengingatkan kita kembali bahwa dia sudah lahir di dalam kehidupan kita. Dia sudah tinggal dalam kehidupan kita. Dan tentunya dia ingin membawa perubahan dalam kehidupan kita. Bagaimana pola pikir, gaya hidup kita. Apakah kita akan terpengaruh dengan keadaan dunia yang hari-hari berlaku? Para pengusaha, gimana tahun depan? Menjadi prediksi saudara. Pajak naik 12% loh. Barang-barang naik loh. Iya, gimana ibu-ibu? Ayam masih ada harga yang 35.000 enggak? Ayam 35.000. Saudara, mobil baru naik 60% loh pajaknya. Kira-kira tahun depan kita masih bisa beli mobil baru enggak? Siapa yang sales mobil di sini? Yang punya showroom mobil. Gimana dengan rumah? Orang di Lipo Cikarang, jemaat GKPB ini, wih keren-keren. Broker properti. Gimana tahun depan? Rumah. Saudaraku, kalau kita pikirin itu nggak ada habis-habisnya. Kayaknya segala celah dalam kehidupan kita itu akan penuh dengan segala kesulitan. Gara-gara mungkin ada peraturan-peraturan yang berubah. Yang mensahkan tentunya saudaraku bagi pengusaha dan segala macam. Yang ujung-ujungnya saudaraku kepada semua orang akan mengalami dampaknya. Gereja juga pasti. Tapi saya percaya perpuluhan di gereja kita nggak pernah turun. Karena saya percaya Natal sudah ada dalam kehidupan kita. Kita nggak ada yang kita takuti. Semua peraturan, semua apa yang meresahkan banyak orang. Tetapi kita percaya Yesus sudah memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Barang boleh naik, harga boleh naik, pajak boleh naik, berkat kita juga naik. Amin. Kok setengah suara sih? Amin. Gak yakin. Kita bersyukur saudaraku pada Tuhan, betul? Kesulitan yang terbesar kita udah lalui, bukan 4 tahun yang lalu, apa 5 tahun yang lalu, masa COVID. Betul, 2019 akhir, 2020 masuk, kita bangun gereja kita beli 2 ruko saudara. Bukan kita menunjukkan bahwa Tuhan kita hebat, luar biasa. Dan yang luar biasa kami juga bersyukur full timer gak dipotong gajinya. Bahkan masih tetap dapat bonus di hari COVID saudaraku, di hari yang susah. Apalagi cuman hal-hal yang lain saya percaya. Bukan masalahnya saudaraku. Yang harus kita takuti. Yang harus kita takuti. Kalau kasih Kristus tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Betul? Nah, pagi ini saya ingin berkata kepada saudara semua. Apa yang menjadi pesan Tuhan di hari ini dikatakan jangan takut. Jangan khawatir. Jangan goyah hatimu. Ada Tuhan yang sudah lahir dalam hidupmu sebelum datangnya tahun yang dikatakan tidak baik itu. Saya ingin mengajak, kita buktikan tahun 2025. Bagaimana kehidupan kita. Kalau kita betul-betul, sungguh-sungguh, kita mau mencari Tuhan, dan kita mau selalu dekat dengan Dia, kita akan melewati tahun 2025 menjadi tahun yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lebih lalu. Amin. Asal kita tentunya mau. Nah, tema kita pagi ini, Natal,
adalah his presence save, dikatakan the lost. Kehadirannya menyelamatkan yang hilang. Saya akan memakai satu ayat dari 10 ayat, saudaraku, yang ada dalam Lukas 9, yang menceritakan tentang bagaimana Sakeus, seorang yang tentunya kita tahu dikatakan dalam ceritanya adalah seorang yang kaya, dia seorang pemungut cukai, tapi dalam sehari-hari kehidupannya itu dibenci banyak orang. Dan saya percaya saudaraku, Sakeus itu bukan karena dia itu mau jahat kepada orang. Tetapi yang namanya pemungut cukai adalah orang, saudaraku, yang bertanggung jawab bagaimana dia harus menyetor sejumlah uang kepada satu bangsa, satu negara. Nanti saya akan sampaikan itu di akhir. Saudaraku, sebagai bos pemungut cukai, tentunya dia punya anak buah yang dikatakan debt collector. Yang tukang nagihin orang-orang yang nggak bayar. Dan debt collector itu jauh lebih galak daripada bosnya, saudara. Betul? Ya. Dan yang dibenci bukan debt collectornya. Yang dibenci adalah Sakeusnya. Saudaraku, walaupun kaya bagaimana, tapi kalau dibenci oleh satu bangsa, saudaraku, oleh orang satu kota, apa arti hidup ini? Bagi Sakeus itu pergumulan. Tetapi ada di ayat 10, saudaraku, yang saya ingin bacakan dan tentunya menjadi jawaban bagi kita semuanya. Tekanan apapun, masalah apapun, saudaraku, mimpi buruk apapun yang sedang kita alami, saya ingin katakan bahwa Kristus hadir membawa penyelamatan bagi setiap kita. Memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Yuk kita baca sama-sama Lukas 19 ayat 10. Ya, ayat yang pendek, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara. Satu ayat yang sangat pendek ini tapi mengandung satu makna yang sangat besar akan tujuan Tuhan Yesus bagi manusia. Natal bagi manusia. Yang pertama adalah dikatakan Yesus hadir, kedatangan Yesus di atas muka bumi ini. Kelahiran Yesus bagi setiap kita, orang yang percaya kepada Dia, dikatakan yang pertama adalah mencari, dan yang kedua menyelamatkan yang hilang. Tentunya yang sudah kehilangan akan kasih Bapa. Seperti pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak itulah dikatakan manusia sudah kehilangan akan kasih Allah. Bahkan tidak ada orang yang mencari Allah. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah yang dikatakan mencari manusia, mencari Adam dan Hawa di hari yang sejuk dalam Kejadian 3. Adam dan Hawa menghindar, menyembunyikan diri karena dosa. Manusia tidak lagi bersatu dengan Allah, manusia terpisah. Dan kedatangan Yesus dikatakan untuk kembali mencari manusia yang terhilang itu. Dan menyelamatkannya. Ini dua hal yang sangat luar biasa. Ya. Yang pertama dikatakan kedatangan Tuhan Yesus mencari yang hilang. Untuk mencari yang hilang tentunya buat Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang sukar. Saudara, saya coba untuk membandingkan antara mencari dan menyelamatkan. Ini tugas Yesus, saudaraku, lahir ke atas muka bumi ini. Dia harus mencari dikatakan orang-orang yang hilang. Untuk mencari orang-orang yang hilang, saudaraku, tidak sukar bagi Kristus. Tidak sukar. Karena apa? Karena setiap orang yang dijumpai Kristus adalah orang yang terhilang. Orang yang sudah kehilangan akan kasih Bapa. Maka dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi yang dikatakan oleh Manshe juga dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan semua manusia dan semua bumi ini. Karena manusia sudah dalam keadaan dosa. Maka diberikan anak yang tunggal. Supaya yang percaya dikatakan beroleh selamat. Menikmati hidup yang kekal. Hidup, saudaraku. Ya. Saudaraku, walaupun banyak uang, tapi nggak ada kebahagiaan, apa artinya hidup? Keluargamu mati. Saudara hidup dengan penuh kebahagiaan, tapi nggak punya uang, itu pun saudaraku
enggak bahagia juga. Betul? Karena segala sesuatu butuh uang. Ada orang berkata, hidup kan enggak selalu uang. Saudaraku, tapi percaya untuk hidup butuh uang. Saudara, dikatakan Tuhan datang untuk mencari manusia. Tuhan enggak gitu suka. Tuhan enggak begitu suka. Tetapi masalahnya, orang-orang yang meresponi saudaraku akan Yesus ini, tidak semuanya saudaraku sungguh-sungguh untuk mencari saudaraku akan pribadi Yesus yang sudah dikatakan mencari. Dalam arti kata Yesus mencari, tetapi orang-orang yang ada ini saudaraku tidak sungguh-sungguh mencari Yesus yang dikatakan kasih Bapa ini. Sampai Yesus sendiri berkata kepada banyak orang yang bersama dengan dia, bahwa dikatakan yang mereka cari adalah saudaraku roti dan segala mujizat. Maka dari itu di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 29 diceritakan bahwa banyak orang yang mencari Yesus karena telah makan roti dan kenyang. Jadi bukan saudaraku esensi daripada kelahiran atau kehadiran Yesus dalam kehidupannya. Karena masalah roti, mujizat itu hanya menjadi bagian daripada Kristus yang kita terima dalam kehidupan kita. Masalahnya ada nggak Kristus dalam hidup kita? Pada waktu Kristus ada dalam kehidupan kita, saudaraku, masalah roti, masalah mujizat, masalah hal-hal saudaraku yang tidak pernah kita pikirkan, itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Masalahnya Kristusnya ada nggak dalam hidup kita? Yang dicari orang kan uang. Dengan uang gue bisa lakukan semuanya. Hei, apakah bisa dengan uangmu menyembuhkan orang yang sakit? Apakah dengan uangmu engkau bisa memberikan kebahagiaan kepada seseorang? Berapa banyak orang yang kelimpahan, kembali lagi saya katakan, hidupnya tidak berbahagia. Si bapak kemana, si mama kemana, si anak kemana-mana, saudaraku. Coba kita renungkan dari Natal ini. Tuhan berbicara kebahagiaan itu keluarga, saudaraku. Keluarga. Maka dia ingin memulihkan keluarga. Mujizat pertama saudaraku yang dia lakukan di Kana, di tanah Galilea adalah bagaimana dia menyelamatkan satu keluarga melalui pernikahan daripada anak-anak mereka yang nyaris kehabisan anggur. Keluarga. Khotbah yang dilakukan Yesus pertama adalah tentang bahagia, saudaraku. Karena walaupun apapun keadaanmu, Tuhan sudah menggariskan satu kebahagiaan. Tuhan akan mengangkat saudaraku setiap bagian dalam kehidupan kita. Ada 8 kata kebahagiaan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Yesus mengatakan bahwa orang-orang itu mencari bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena telah makan roti dan kenyang. Yesus juga mengatakan bahwa makan dunia itu akan busuk dan rusak. Sehingga orang-orang tidak perlu bekerja untuk mendapatkan makanan seperti itu. Sebaliknya, orang-orang harus bekerja untuk mendapatkan makanan yang akan memberikan dikatakan kehidupan yang kekal. Saudaraku. Saya bukan berbicara kita nggak usah bekerja, saudaraku. Kita harus bekerja. Kita harus berupaya. Tapi itu bukan hal yang nomor satu, saudaraku. Yang harus kita cari di dalam kehidupan kita. Yesus telah menyatakan dirinya sebagai roti kehidupan. Yaitu sumber dari segala sumber kehidupan. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Saudaraku, Tuhan Yesus mencari manusia. Dan tujuan Kristus yang kedua dan kelahirannya adalah untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, saudaraku, Yohanes 3 ayat 17 juga menegaskan, setelah diingatkan akan kasih Bapa di ayat 16 tadi, dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk mengakhiri dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia, oleh Kristus. Saudaraku. Jadi selain mencari dikatakan, Bapa juga menegaskan bahwa Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia.
Ini kedatangan yang pertama, saudara. Yaitu semua untuk menyelamatkan. Dan Yesus sekarang naik ke surga. Dia akan datang kali kedua. Kapan? Nggak ada yang tahu. Tapi dia akan datang kali kedua untuk menjadi hakim yang adil. Bahkan dikatakan Isa binti Maryam akan datang untuk kali kedua. Untuk menjadi dikatakan hakim yang adil. Saudaraku, kali yang pertama dia datang untuk menyelamatkan akan manusia. Nah, hal yang kedua ini, saudara, bukanlah saudaraku satu yang mudah. Yesus untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Karena kalau Yesus dikatakan tadi sudah mencari manusia begitu mudahnya karena semua orang berdosa. Tetapi apakah semua orang yang bersama dengan Yesus saudaraku mencari yang namanya keselamatan? Menerima keselamatan saudaraku yang ditawarkan oleh Kristus? Dari cerita Sakeus saya pikir kita semua tahu. Begitu banyak dikatakan orang yang berduyun-duyun mencari Yesus. Karena lewat kota itu ingin melihat Yesus. Seperti Sakeus dikatakan orang apakah dikatakan Yesus. Yang begitu hebat. Yang bisa dikatakan menyembuhkan orang yang sakit. Orang timpang berjalan, orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Bahkan orang mati dibangkitkan. Orang yang kayak gimana sih? Aku mau tahu. Tapi dikatakan Sakeus begitu banyak orang. Sampai orang gak bisa melihat akan Yesus. Apalagi dia yang kecil. Mau masuk aja saudaraku nyelip di tengah-tengah orang gak bisa. Lu ngapain sih saudara? Sampai dia harus jalan, lari, naik pohon untuk melihat Yesus. Menggambarkan begitu banyak orang bersama dengan Yesus. Tapi pertanyaan saya, kenapa cuma Yesus, Sakeus yang diangkat ceritanya di situ? Kenapa dalam Alkitab tidak dituliskan? Begitu banyak pada waktu itu orang yang diselamatkan, termasuk salah satunya adalah Sakeus. Di mana yang lain? Di mana yang lain? Tentunya kita yang hari ini hidup, saudaraku. Kita juga nggak bisa, saudaraku, ngiri kepada orang lain. Yang seperti kok hidup mudah banget. Kok hidup sepertinya kasih Tuhan kok begitu murah hati kepada orang itu. Kok kehidupannya begitu yakin dengan segala iman yang luar biasa. Sementara aku kok begini-begini aja. Saudaraku, saya juga katakan kita nggak juga boleh ngiri. Kalau keselamatan datang kepada pribadi-pribadi karena dikatakan banyak orang yang dipanggil. Tapi sedikit yang dipilih. Tuhan sendiri berkata demikian, bukan? Bagaimana kita menyiapkan diri kita menjadi orang yang diselamatkan. Menjadi orang yang dipilih dikatakan. Atas kedatangan Yesus. Atas Natal yang berlaku dalam hidup kita. Saya percaya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari kebenaran. Tentunya dengan doa yang benar. Membaca firman yang benar. Dan merenungkan melakukannya, beribadah kepadanya, melayani dia dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya keselamatan, jaminan hidup yang diubahkan menjadi sesuatu yang baik akan nyata dalam hidup kita. Amin. Saya meminjam cerita dalam kehidupan Sakeus. Saya ingin membagikan 3 langkah untuk kita coba meresponi. Bagaimana kedatangan dia, Natal, yang tentunya memberikan keselamatan bagi setiap kita. Keselamatan bukan, saudaraku, akhirat aja nanti. Tapi dunia akhirat. Betul? Yesus datang bukan nanti, saudaraku, untuk kita hidup di surga nanti. Bukan, saudaraku. Iya, seperti lagu Pantai Kosta zaman dulu. Iya, susah-susah di bumi. Nanti bahagia di surga. Saya ingin katakan dunia akhirat, saudaraku. Dunia ini, kita juga menikmati kebahagiaan pada Tuhan. Supaya kita bisa menyaksikan Kristus yang bawa keselamatan dalam kehidupan kita. Dan tentunya surga sudah pasti menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, yang pertama kalau kita belajar dari Sakeus, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Bahwa keselamatan sesungguhnya harus datang dari diri kita sendiri.
Berbicara keselamatan, saya tidak bicara mencari. Semua orang, saudaraku, sudah dicari oleh Kristus. Bahkan saya percaya hampir seluruh dunia, saudaraku, sudah mengenal atau sudah mendengar sedikitnya tentang Kristus. Tetapi apakah mereka mencari sungguh-sungguh? Apakah mereka sudah menerima keselamatan? Karena keselamatan, saudaraku, itu, saudaraku, tergantung dengan diri kita sendiri. Apakah kita mau meresponi tawaran keselamatan yang diberikan oleh Kristus bagi setiap kehidupan kita? Ini seperti yang saya ceritakan tadi, Zakeus. Kok cuma dia? Banyak orang bisa berjumpa dengan Yesus, tetapi untuk diselamatkan olehnya harus dimulai dengan kerinduan yang datang dalam diri kita. Ayat 3 sampai dengan ayat 5 di situ dikatakan, ia, maksudnya Zakeus, berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudaraku, kata harus menumpang di rumahmu. Saudaraku, itu menjadi rema buat saya. Kok bisa Kristus mau menumpang di rumah Zakeus, sementara dunia membenci? Kembali ada perbedaan yang luar biasa, saudaraku. Tanggapan dunia atas diri kita dengan tanggapan Kristus dalam kehidupan kita. Buat Zakeus, perjumpaan dengan Yesus bukanlah satu perjumpaan yang biasa. Dia bisa lihat Yesus, saudaraku. Itu satu hal yang luar biasa sehingga dia bisa bersyukur. Karena apa? Buat Zakeus, saudaraku, ada satu perubahan hidup yang dia tentunya rindukan. Saya coba melihat dari sudut diri Zakeus. Kalau sampai begitunya dia berusaha untuk bisa melihat Yesus. Pada waktu dikatakan keadaan, saudaraku, menghalanginya. Saudaraku, biasanya kalau kita ingin sesuatu, ada satu keadaan, saudaraku, menghalangi jalannya kita. Kita mulai undur diri. Ini bukan waktunya saya. Ini bukan buat gua. Saudara, betul? Tetapi saudaraku, apa yang dia dengar tentang Yesus? Ada kerinduan di dalam dirinya untuk mengalami satu perubahan di mana dunia sedang membenci. Yang tentu dia berkata, apa yang aku punya hari ini, pekerjaan yang besar yang dipercayakan oleh satu bangsa ini, tidak menjadi sesuatu yang membagian hidupku. Bukan ini aku cari. Untuk merubah hidupnya tidak bisa. Tapi dia dengar ada Yesus yang sanggup untuk merubah hidupnya. Apa yang pernah mengalami? Apa yang sedang kau alami hari ini? Saya sering saksikan, mungkin saudara sering dengar. Pada waktu utang saya seleher, saya tidak bisa bayar lagi. Semua sudah habis. Tidak ada orang yang peduli. Siapa yang bisa menolong lagi? Apakah saya harus bersama dengan istri 4 anak ikat tali di kaki dan loncat dari lantai 16? Untuk mengakhiri semua masalah? Atau mulai minum Baygon? Habis minum Baygon kan goodbye and gone, saudara. Namanya juga Baygon, saudara. Tapi saya bersyukur, saudaraku, saya katakan tadi. Ada Kristus yang dikatakan orang yang dapat bisa merubah setiap keadaan. Yang tadinya setiap tahun, saudaraku, buruk, dan buruk, saudaraku. Dan Zakeus dikatakan berusaha. Datang dari dirinya sendiri. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan, apakah ada kerinduan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita? Untuk kita mencari Yesus. Dia sudah lahir dalam kehidupan kita.
Adakah kita sungguh-sungguh? Saya ingin katakan untuk mengalami Tuhan, saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh. Karena Tuhan sendiri katakan, jangan saudaraku mau panas-panas, mau dingin-dingin, jangan yang setengah matang. Tuhan suka steak yang well done, saudaraku. Enggak suka yang setengah matang, saudaraku. Tapi steak yang kalau well done, saudaraku, buat saya keras. Iya. Saya bersyukur kemarin di Jepang ada pengalaman baru. Diajak makan, saudaraku. Steak Kobe, 220 gram. 8 juta harganya. Haleluya, dimakannya maknyos, saudara. Emang beda banget, saudara. Gigi palsu aja juga gak bergerak. Aduh, saudara, pengalaman Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu baik. Iya. Gak kepikir, saudaraku. Saya bilang 8 juta, saya bisa makan sama jemaat. Oh, jemaat, saudara, rohani banget sih. Saudara, luar biasa sekali. 220 gram, saudara. Saya biasa 400 gram habis, berarti 16 juta. Kalau saudara, intermezzo aja. Nah, kita melihat bagaimana dikatakan kesungguhan hati Zakeus membawa Yesus untuk melihatnya. Dan surga juga berkata, ini yang luar biasa, saudaraku. Bahwa orang itu namanya Zakeus. Orang itu namanya Zakeus. Yesus langsung memanggil, Zakeus turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu. Dulu saya pernah bertanya pada waktu saya bertobat, kok Yesus tahu namanya Zakeus? Kok namanya Zakeus? Saudaraku, saya ingin katakan surga, saudaraku, berbicara kepada Yesus, itu namanya Zakeus. Supaya orang memahami, tanpa dunia memberitahukan siapa Zakeus. Allah tahu. Allah memilih saudaraku Zakeus untuk mengalami keselamatan. Karena dia adalah orang yang dicari untuk menikmati keselamatan. Terkonfirmasi pada waktu beberapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan dari orang India, saudara, ya, yang nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris, harus diterjemahkan India ke Inggris, baru ke Indonesia. Saudara ingat namanya Thomas Serian, yang kalau saudaraku mendoakan orang manggil nama. Ingat ada satu ini Hana Aprilia. Saya taunya namanya Hana doang. Saya nggak tahu Aprilia, kok dia tahu, saudara. Tahu Pak Hardi udah bisikin kali sebelumnya. Saudaraku, dia tahu sampai Hana Aprilia. Ya Hana ya, dia bisa tahu, saudaraku. Luar biasa sekali. Dia berbicara kepada istri saya, Ibu, dalam hidupmu ada orang yang bernama Thomas. Lah iya, laki gue lah. Saudara, kok bisa tahu? Yang luar biasanya lagi, saudaraku, 3 ibadah itu dia memanggil selalu namanya Royke. Pak Royke, saudaraku. Yang pada waktu itu masih AKBP. Where is Royke? Ibadah pertama nggak ada. Ibadah kedua dia tanya lagi, where is Royke? Saya bilang nggak hadir. Sampai saya telepon, Pak Royke datang. Ini 2 kali dipanggil, pasti Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Sore datang, ditanya lagi, where is Royke? Pak Royke maju, berlutut. Dia nggak tahu polisi, saudaraku. Dia nggak tahu, saudaraku. Waktu itu masih AKBP. Dia katakan, Royke, I saw 4 stars on your shoulder. Saudara, dia tahu betul. Dan pada waktu kami makan, dia tahu nomor. Hey, I saw, dikatakan 1 plat number di mobil. Di belakangnya GOG. Iya. Pak Royke pada itu masih tenang-tenang aja. Depannya ada 777. Itu mobil saya, katanya. Hati-hati, mobil itu sedang diikuti orang. Saudaraku, luar biasa sekali. Dan pada waktu, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, Zakeus atau memanggil Zakeus. Saudaraku, gak heran. Karena Tuhan, Bapa kita, mempunyai rencana dalam kehidupan orang-orang yang khusus yang mencari Dia. Yang rindu akan Dia. Yang punya kerinduan di dalam hatinya. Tuhan punya rencana.
besar. Hari ini Pak Royka, bintang 2. Dengan promosi yang baru kita doakan. Bintang 3 sudah menunggu. Saudara, keselamatan saya ingin katakan dimulai dari diri kita. Sehingga surga mencatat, surga melihat. Dan melalui Yesus Kristus Tuhan, surga bekerja. Dan Yesus sudah ada dalam kehidupan kita. Surga tidak memberi perintah kepada Kristus yang dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Adakah yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan kita, saudaraku? Saya percaya arti keselamatan yang terjadi dalam hidup kita sejak kita masih dapat katakan hari ini. Kalau hari ini kita masih ada, percaya keselamatan ada dalam kehidupan kita. Kalau selama ada hari ini, saya ingin katakan dunia boleh berkata apapun, kita tetap ada dalam kasih Kristus. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Jangan menunda tawaran keselamatan itu. Ayat 6 berkata, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, saudara. Saudara lebih sedikit nggak apa-apa ya. Nggak ada ibadah yang kedua juga. Dan hari ini ada yang mengajak saya makan emang. Nggak buru-buru juga, saudara. Saya masih kenyang juga. Saudara, dikatakan lalu Zakeus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Kristus. Jangan pernah kita menunda kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami perubahan dalam hidup ini yang berupa tawaran keselamatan, saudaraku. Iya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau hari ini Tuhan mau kita mengikuti panggilannya, hidup mengikuti perintahnya, saudaraku lakukan itu. Lakukan itu. Saudaraku, Zakeus dipanggil saudaraku oleh Yesus. Zakeus mendekat, saudaraku turun. Dan spontan melakukan apa yang diperintah Kristus. Sehingga membuat dikatakan dia selamat. Hidup yang diubahkan, saudaraku. Saudaraku, saya percaya. Kalau kita, saudaraku, dekat dengan Kristus. Melalui doa-doa kita. Melalui firman, saudaraku, yang masih kita tekuni. Melalui pelayanan, saudaraku, yang kita, saudaraku, berikan. Karena kasih Kristus kepada kita. Saya percaya, saudaraku. Saya percaya sekali. Bahwa keselamatan itu, ya keselamatan saya bukan berkata, saudaraku, masuk surga nanti. Masalah persoalan yang kita hadapi hari ini, kesukaran hari ini, kita pasti akan melampauinya. Kita pasti akan mengatasinya, saudaraku. Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudaraku, ayat ini dalam sekali, saudaraku. Tuhan menyebutkan bahwa setiap hari memiliki perkaranya sendiri, perhatikan. Hari ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi punya masalahnya sendiri, saudaraku. Sampai Tuhan katakan jangan pikirkan esok. Dan Alkitab berkata sebagai firman Tuhan, kok saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa nggak berpikir hari esok akan jadi lebih baik? Kok Tuhan bilang hari esok juga punya kesukarannya sendiri? Saudara perhatikan nggak ayat ini? Hari ini dikatakan kita lewati ini punya masalah sendiri. Lewati bersama dengan Tuhan. Sehingga kamu besok bisa menikmati yang jauh lebih baik. Enggak tuh. Besok juga punya masalahnya sendiri. Dalam arti kata saudaraku, hiduplah dalam senantiasa penyertaan Tuhan. Hiduplah dekat dengan Tuhan, saudaraku. Dalam sekali saudaraku ayat ini, saudara, iya. Oleh karena itu, sebaiknya jangan terlalu banyak kita merasa khawatir ataupun cemas, saudara, akan kehidupan atau kebutuhan hidup, termasuk persoalan yang kita hadapi. Karena tiap hari kita ada penyertaan Tuhan dan selalu ada salib
yang memang harus kita pikul. Kan ikut Tuhan harus pikul salib, sangkal diri, saudaraku. Iya. Sehingga dengan demikian, maka sebaiknya pasrahkan dan serahkan kepada Allah apa saja yang kita butuhkan. Tentunya kesusahan serta kekhawatiran tiap harinya akan diselesaikan Allah saat itu, saudaraku. Percaya aja akan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita dalam menghadapi segala perkara yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, kehadiran Tuhan, Natal, karena Tuhan ingin memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya katakan bukan keselamatan nanti, saudaraku. Dalam setiap kejadian, hari lepas hari yang punya kesulitan sendiri. Ibu bapak pagi ini bukannya saya, saya ingin mengakui lah. Kadang-kadang saudaraku, karena sesuatu yang tergopo-gopo, sesuatu saudaraku yang kita pikir, aduh nanti bagaimana, membuat diri kita itu lupa berdoa kepada Tuhan. Itu yang saya alami saudaraku kemarin. Pada waktu kami pulang saudaraku dari Tokyo, pesawat kami itu udah mepet sekali. Bahwa anak-anak saudaraku bangunnya udah susah, packing segala macam. Rencana jam 8:30 udah beres, jam 9 bisa keluar. Kita jam 10 baru keluar dari hotel. Tinggal 1 jam, waduh udah pikiran saya terburu-buru dan segala macam. Sampai kami lupa doa saudaraku. Biasa pagi kami lupa doa. Entah karena udah beli oleh-oleh kali saudara. Sampai lupa doa. Sampai pada waktu mau berangkat Tuhan ingatkan, kenapa gak doa? Tadi padahal kita sama-sama di lobi saudaraku, ngobrol segala, kontrolin ini segala macam. Kenapa gak ditutup dengan doa? Minta penyertaan Tuhan. Udah di mobil saudaraku, saya nyesel itu. Hamba Tuhan Pak Pastor Daniel yang nganterin kita, saudaraku, pakai mobil dia. Jadi dia ngajak kemana-mana kita pergi, saudara. Ya. Pastor Daniel berkata, Pastor, doa. Aduh Tuhan, seperti terpukul sekali, saudaraku. Kenapa tadi nggak doa? Sampai harus diingatkan oleh hamba Tuhan untuk berdoa. Akhirnya saya berdoa di mobil, saudaraku. Saudara tahu, perjalanan pulang bukan perjalanan yang ini, tapi saudaraku, ini satu pelajaran buat saya dan juga kepada anak-anak. Kami sampai di Shanghai kami mesti tukar pesawat. Tata pesawat kami sudah berangkat, saudaraku. Kami terdampar di Shanghai. 10 orang dengan ada beberapa orang Indonesia yang lain. Sementara 2 peserta dari kita jam 11 hari kemarin pagi harus berangkat. Aturan kita sampai jam 11 malam. Udah beli tiket dan segala macam, ada acara, saudaraku. Bingung, saudaraku. Panik. Akhirnya, saudaraku, gimana. Akhirnya kami dicarikan pesawat ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur baru ke Indonesia. Dengan waktu yang beda di Kuala Lumpur, enggak lagi 2 jam, saudaraku. Yang kita pikir ini nyaris telat lagi. Di situ, saudaraku, saya menyadari. Kenapa enggak berdoa? Kenapa enggak menyertakan Tuhan? Kamu begitu bahagia, sukacita, bisa liburan, bisa bawa cucu dan segala macam. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Bersama dengan cucu kami berdoa, minta ampun di hadapan Tuhan. Supaya next flight kami enggak ketinggalan. Saudaraku, saya bersyukur Tuhan penuh kasih. Saya berdoa, menangis saya. Karena nyesel sekali. Enggak menunjukkan sesuatu yang baik. Doa aja sampai lupa, saudaraku. Seakan-akan doa menjadi sesuatu yang enggak penting. Untuk sesuatu yang harus dikerjakan. Saudaraku, akhirnya kami terbang, saudaraku, Kuala Lumpur. Kami pikir enggak ada 2 jam. Waduh, cepat-cepat, yuk kita cepat. Keluar dari pesawat cepat-cepat. Ilen, cucu saya. Covernya ketinggalan di kabin. Udah cepat-cepat, cover ketinggalan. Mesti nunggu semua penumpang keluar, kita mau masuk gak boleh. Nunggu lagi orang yang mau keluar. Harus bikin catatan, aduh udah terlambat. Akhirnya sudah bawa cover, saudaraku. 2 peserta dari kita udah jalan duluan, saudaraku. Ke terminal yang salah lagi.
Genaplah saudara penderitaan hari itu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kita sudah berdoa minta ampun di hadapan Tuhan. Tahu-taunya kita ke Frontex 1 MAS, saudaraku, maskapai Malaysia. Dia bantuin kita check in dari situ. Yang 2 saudaraku udah nyasar, nggak tahu bisa kembali saudaraku. Akhirnya ditolongin bisa kembali saudaraku dengan begitu macam rupa. Sampai akhirnya kita bisa naik. Pas kita naik terakhir penumpang yang check in saudaraku. Tuhan itu baik, nyaris ketinggalan lagi. Saudaraku, saya ingin katakan, pada waktu ada penyertaan Tuhan, segala sesuatu mungkin kelalaian kita. Tetapi Tuhan bisa buktikan, Dia sanggup untuk kita menyelesaikan, mengatasinya. Tetapi pada waktu kita tidak menyertakan Tuhan, segala sesuatu sepertinya terjadi dengan begitu saja, dengan segala kelalaian kita. Saudara bisa membedakan yang saya maksud, saudaraku. Ini luar biasa. Walaupun sampai di Bandara Soekarno-Hatta, koper Ilen ketinggalan lagi di Shanghai, nggak kebawa. Aduh, saya katakan Tuhan, tapi bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Saya katakan ini jadi pengalaman pribadi. Kau dikatakan apa-apa doa, apa-apa andalkan Tuhan. Saudara, ingat baik-baik. Tahun depan bukan menjadi tahun yang lebih baik bagi dunia. Tapi bagi kita, kita punya Tuhan yang sudah mencari kita, sudah menemukan kita, sudah menyatakan keselamatan bagi setiap kita. Amin. Berdoa, baca firman yang lebih banyak lagi. Tahun depan menjadi tahun level up. Kita akan mengajak jemaat untuk melakukan 10 hal yang rohani. Yang gereja sudah tinggalkan. Kita akan belajar memulihkan kehidupan. Spiritual formation. Ya, bagaimana satu format kerohanian yang harus ada dalam hidup kita. Tentunya berdoa, belajar berpuasa, baca firman, belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Sampai olahraga juga saudaraku diajari. 10 hal. Maka dari itu tahun 2025 tema kita level up. Naik ke tingkat lebih tinggi lagi. Kita percaya saudaraku. Nah, yang ketiga yang terakhir saudaraku secara cepat aja. Keselamatan harus disertai dengan langkah pertobatan saudaraku. Pertobatan adalah metanoia. Perubahan pola pikir, hati, akal budi, dan cara hidup ke arah yang lebih baik. Perubahan tanpa tindakan yang nyata bukanlah sebuah perubahan. Lukas 19 ayat 8-9, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, inilah Sakeus. Sakeus adalah orang, saudara, yang menang tender. Pada waktu itu saudaraku, untuk kolek pajak di dalam satu kota, itu ada satu orang yang pengusaha yang harus menang tender untuk berani memberikan pajak berapa saudaraku dalam tahun itu kepada pemerintah. Sehingga dia punya hak untuk mengkolek kepada seluruh penduduk yang ada di kota itu. Yang saya katakan sehingga mereka menjadi orang yang begitu beringat dalam menagih supaya uangnya bisa kembali. Dia dibenci. Dan kita melihat bagaimana kehidupan yang diubahkan. Sakeus tidak lagi memikirkan bagaimana uang itu kembali. Karena dia sudah mendapatkan yang jauh lebih besar. Yaitu kasih Kristus. Menjadi jaminan dalam kehidupannya. Dikatakan apa yang kau punya. Yang aku kejar. Menjadikan sesuatu yang percuma. Tapi Kristuslah yang menjadi nomor 1 dalam hidupnya. Saya berharap tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan. Kita menjadikan Kristus nomor 1 dalam kehidupan kita. Karena segalanya dia akan terus tambah-tambahkan bagi setiap kita. Yaitu tentunya kebahagiaan, kejayaan, kemuliaan. Bahkan saya percaya apa yang kita butuhkan, Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Oh haleluya, Jesus, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Biarlah firman Tuhan pagi ini, yang boleh agak panjang hamba-Mu sampaikan, biarlah membuat kami mengerti bagaimana Engkau Tuhan di hari Natal sudah mencari kami, menemukan kami, sehingga kami ada bagaimana kami ada hari ini. Tapi berbicara keselamatan
dengan hidup menuruti perintah-Mu, berdoa, menghidupi firman yang adalah perintah-Mu, dan hidup Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin dengan kami melayani, dengan berbagi, bahkan Tuhan dengan kami menjadi contoh yang baik. Kristus yang nyata dalam kehidupan kami membawa terang, menjadi garam di tengah dunia ini. Biarlah ini menjadi bagian daripada kehidupan kami. Kalau tahun depan dikatakan menjadi tahun yang diprediksi menjadi tahun yang kurang baik, kami percaya penyertaan-Mu cukup bagi kami. Biarlah kami Tuhan terus berserah kepadamu, mengandalkan Engkau. Kami tahu bagaimana Tuhan perbedaan kalau kami berjalan sendiri dengan berjalan dengan penyertaan-Mu. Tidak ada yang kami takut dan kami khawatir. Karena Tuhan senantiasa sudah memberikan janji kepada kami. Perjanjian yaitu perlindungan, kasih-Mu, kuasa-Mu yang terus menyertai kami. Engkau Tuhan yang Immanuel. Bapa, kami serahkan kehidupan kami dari Natal sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tilik jemaat-Mu. Kalau ada saja tantangan pergumulan yang mereka sedang hadapi, kami percaya Tuhan memberkati mereka. Tuhan bukakan jalan-jalan yang baru, terangi setiap langkah hidup mereka. Seperti Engkau hadir di hari Natal, membawa terang di tengah dunia ini. Terangi setiap langkah akan semua jemaat-Mu. Terangi akan gereja-Mu di mana kami berada. Terangi kota di mana kami tinggal. Terangi bangsa Tuhan di mana kami boleh ada. Terangi juga Tuhan akan dunia ini, di mana masih banyak orang yang menjauh daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbicara lebih lagi Tuhan, seperti apa yang Engkau sudah firmankan melalui hamba-Mu pagi ini. Sempurnakan dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Kami keluarga besar Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Seralipo Cikarang mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya berdoa berkat, sebelumnya ingin bertanya, ada saja Bapak atau Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh angkat tangannya supaya kami boleh menyalami. Ada? Oh puji Tuhan, ada Bapak yang boleh hadir, tolong yang di kiri kanannya memberikan salam. Bapak bukan orang asing di tempat ini,
kalau bukan dari luar kota atau tinggal di daerah Lipo Cikarang atau Cikarang sekitarnya, dan belum ada jemaat yang tetap bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Dalam ibadah biasa kita ada jam 7 dan juga jam 9 pagi. Puji nama Tuhan, Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat Natal dan juga nanti tahun baru. Tahun baru kita akan ada ibadah juga satu kali, tanggal 1 Januari. Ya, ibadah di awal tahun kita tetap ada, dan di akhir minggu nanti juga kita masih ada ibadah satu kali, ya, ibadah terakhir di bulan Desember. Saya berharap kita bisa hadir, ya. Ibadah tanggal 29 juga satu kali ya. Dua kali ya, 2 kali. Saya lupa, 2 kali ya. Oh, yang punya ibadah ada di sini. Ibadah tanggal 29 ada hanya 2 kali digabung dengan umum. Ibadah jam 7, jam 9. Hanya ibadah Natal dan Tahun Baru aja yang 1 kali jam 10. Baik Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah Natal kita pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Di hari Natal ini kami boleh mendapatkan pesan untuk kami jangan takut, untuk kami jangan khawatir, jangan gelisah. Kami berani menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Karena Tuhan ada beserta dengan kami. Rancangan yang indah, yaitu keselamatan dalam setiap aspek kehidupan kami, sudah menjadi jaminan dalam kehidupan-Mu. Asal kami mau meresponi seperti apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hati yang terus berdoa kepadamu, yang terus melekat erat dengan Engkau. Tuhan kiranya terus ada bagi kami. Roh Kudus pimpin kami, ingatkan kami selalu. Untuk kami selalu dengar-dengaran dengan Bapa. Roh Kudus beri juga kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di tengah dunia yang tidak menentu, kami percaya kami punya kepastian. Karena Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami keluarga demi keluarga. Dalam setiap pekerjaan usaha kami. Dalam tiap keluarga kami, anak-anak kami dalam bersekolah, kuliah, bahkan di tengah pelayanan kami. Kiranya berkat kasih Allah selalu ada bagi setiap kami. Mari Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita arahkan hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Kira berkat kasih kemurahan daripada Bapa di surga melimpah dalam setiap kehidupan kita semuanya. Setiap langkah kehidupan kita menjadi langkah yang diberkati oleh Tuhan. Setiap tangan yang kita melakukan segala sesuatu diberikan Tuhan berhasil. Bahkan segala tantangan dalam segala jalan kehidupan kita dibukakan oleh Tuhan dan disingkirkan sehingga kita boleh melangkah terus masuk tahun 2025 dengan sorak kemenangan, dengan hati yang bersuka karena Tuhan selalu ada bagi kami. Berkatilah semua Ibu Bapak saudara-saudara dalam Tuhan. Mari Yesus Kristus Tuhan dan segala penyertaan dari Roh Kudus memampukan kita mengalami hidup yang jauh lebih baik di hari mendatang dibandingkan dengan hari yang sudah lalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita katakan, amin.